حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين حضرة الأمين المرسلين جميع الصحابة الذين جميع علماء العلم الشهيد الصالحين رحمة شيخنا سيدنا وعلى قبورنا وجميع المسلمين خصوصا حضرة الوحيين سنة الشيخ محمد على كل مرجعين نفعنا بهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعطانا بركاته ومدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan hajinya ya. Bukan kamu udah turun dekat di belakang. Ini kayak jangan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bahas sabar bisa menjadikan hamba saya menjadi raja dan mengumbar hawa nafsu bisa menjadikan raja atau pejabat atau orang kaya atau orang mulia menjadi hina. Ya, contohnya Nabi Yusuf sabar akhirnya menjadi oleh Allah diangkat menjadi nabi dan raja ya. Santri harus sadar kalau kamu akan mulia, kamu mesti harus mengalami ujian dan tirakat. Tidak mungkin kamu mulia tanpa tirakat, tanpa kangelan. Tidak mungkin. Di pondok santai, mangan enak, turu enak, bangkong telat, nggak ngaji, nggak wiritan, nggak mujadah, nggak sholat sunnah. Pulang pengen jadi wong sing hebat nggak bisa. Nggak bisa. Ya, wong sing di pondok tirakat kadang boleh kaya teman ya. Ya. Ini sudah rumus. Ya, Nabi Yusuf mau jadi raja, mau jadi nabi apa? Dimasukkan sumur, dijual, tidak salah dipenjara, difitnah, ya. Padahal yang cinta Zulaikha, Nabi Yusuf yang difitnah. Nah seperti itu, ya. Karena sabar, akhirnya oleh Allah diangkat menjadi derajat yang mulia dunia akhirat. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabiata asyrata, makalah yang ke-17 kira dikatakan tuba saja ya, jangan dikasih tuba apalagi dikasih danau ya. Tuba apa artinya? Tuba liman yahfaduhu, sangat beruntung. Tuba sangat beruntung ya. Ayil khair al kasir, kebaikan yang banyak, kebaikan yang melimpah. Nanti pulang dari pondok ya delok keadaan, jangan asal ya. Toko tuba loh. Sebenarnya toko susu. Nah, ini orang ini jual susu, ini jual tuba. Kalau orang pondok ngerti tuba, sangat beruntung ya. Maka doa yang kamu baca tuba liman yahfadhu dunia akhirah abada ya. Beruntung orang yang hafal Al-Quran dunia akhirat. Kenapa? Mati saja tidak busuk jasadnya ya. Tuba beruntung sekali. Bahasa Inggrisnya bejo kemayangan. Tuba bejo kemayangan. Liman bagi orang kana ada opo akluhu akalimang iku amiron, jadi pemimpin, jadi amir. Iku amiron jadi amir, jadi pemimpin. Bi ayyak tadia, yaitu dia mengikuti. Bi ayyak tadia yaitu dia mengikuti bi murad yaqlihi, dengan kehendak akalnya. Al-kamili yang sempurna. Wahawahu, sedangkan utawi hawa nafsunya, wahawahu utawi hawa nafsunya
Ai mailan nafsihi, condongnya hati. Maila itu condong ya, bukan maila itu condong yang ngantuk ae. Ai mailan nafsihi, mailan ya. Condongnya hatinya ilama pada sesuatu la tashtahihi yang tidak diinginkannya. Min ghairi da'iyatin, tanpa min ghairi da'iyatin syari, tanpa ajakan syariat. Min ghairi da'iyatin syari, tanpa ajakan syariat. Lek basa Jawa ini min ghairi da'iyatin syari, saking tanpa pangajak-ajak syariat. Wa utawi hawa iman kana ana apa hawa iman iku asiron ditawan. Ditawan itu ya ditawan, dipenjara. Tidak bebas. Ai mamnuan dicegah. Mindalika dari itu tadi. Mindalika dari itu tadi, dari hawa nafsu. Dari yang tidak diajarkan syariat. Tuba lawannya wailun, wailun dan celaka. Wailun dan utawi celaka. Wailun dan adapun utawi celaka. Kalau saya pakai utawi berarti itu mubtada. Kalau itu berarti khabar. Wailun dan utawi celaka. Ayhalakun syadid, hancur yang parah, celaka. Ayhalakun hancur syadid yang parah, berat, hancur berat. Bagi siapa liman, bagi orang karena ada opo hawa nafsu liman, opo hawa nafsu liman, iku amiron jadi pemimpin. Iku amiron jadi pemimpin. Bi'an arsalaha, yaitu dia melepaskan hawa nafsunya, ila mustahiyatiha, pada beberapa kesenangannya. Waqlu asiron, waqlu dan akalnya man, waqlu dan ono bakaliman iku asiron tertawan atau terpenjara. Iku asiron tertawan. Mamnu'an tercegah. Min nahwi tafakkur, dari seperti berfikir fi ni'amillah ta'ala, tentang nikmat-nikmat Allah. Nikmatun bentuk mufrad, ni'amun bentuk jamak. Nikmatun mufrad, ni'amun jamak. Fi ni'amillah, tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Wa fi azamati, dan dalam keagungan Allah. Wa fi azamati, dan dalam keagungan Allah Ta'ala, Maha luhur Allah. Makalah yang ke-17 dikatakan tuba liman kana kullu amiron wa huwa asiron. Wa wailun ayalakan syadid liman kana wa amiron wa kullu asiron. Makalah dawuh yang ke-17 kila ini ya. Beruntung sekali orang yang dipimpin oleh akalnya. Maksudnya akalnya digunakan secara sepenuhnya sehingga apa? Akalnya mengiring pribadinya pada kebaikan. Dan hawa nafsunya ditawan, dipenjara. Hawa nafsunya dikekang, tidak diberi kebebasan. Hawa nafsu kalau bulan Ramadan pengen enggak puasa, ingin guyur, mau dibilang dalik, itu yang umum
hawa nafsu yang lebih berat, pengen mabuk, pengen judi, pengen menipu, pengen maksiat, alhamdulillah min dzalik. Akalnya berpikir, beruntung ya beruntung besar ya. Dia akan selamat, akan sukses. Iya ya berpondok lek berturu-turu untuk apa aku? Pondok turu-turu gak wiritan, gak ndonga, gak tirakat. Kancane bodo ngaji, bodo rajin. Aku turu-turu. Nah, ini harus berpikir, akalnya berpikir ya. Wah, aku rajin, aku tak rajin. Jadi beruntung orang itu. Apa namanya sukses? Sebaliknya celaka, wailun celaka. Di Al-Quran banyak wailun ya. Wailun lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang suka mengurangi takaran. Lalu zaman sekarang wailun lil pungli. Mutaffifin itu pungli, pungutan liar. Celaka. Sekarang ya. Kalau santri Ramadan ada yang jadi pejabat, jangan pungli, jangan mutaffifin karena apa? Pasti celaka. Terus wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu addadah. Itu banyak celaka. Terus lagi celaka fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi yashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wailun apa celaka? Nek maknane di pesantren kuno dulu, wailun utawi neraka wel. Aman neraka ya. Celaka orang yang dipimpin hawa nafsunya, akal warasnya tidak dipakai. Akal warasnya tidak dipakai di penjara. Contoh kemarin ada heboh, banyak orang yang menurut hawa nafsunya akal warasnya dipakai. Yaitu ada kasusnya Kanjeng Dimas taat pribadi. Dengar kamu, mestinya taat Gusti Allah. Ini taat pribadi. Dihapus secara pribadi ini Kanjeng Dimas ya. Bisa menggandakan uang, jubai kau wedi. Ternyata apa di sini diisi duit 10 juta. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya. Duit. Memang jubai duit tok lah. Ini akal waras hilang. Orang yang ingin cepat kaya, nggak mau bekerja, apa menggandakan uang di situ. Siapa yang nabung 10 juta nanti jadi 1 juta. Siapa yang nabung 1 juta 1 miliar. Siapa yang nabung 1 miliar jadi apa 1 triliun dan seterusnya. Buktinya apa digandakan? Pakai jubah. Wah. Jadi orang yang jubahan belum tentu apa taat kepada Allah. Ada kalanya apa taat pribadi. Ya, masyaallah. Tetangga saya ada sawah didol, duit didol. Orang Oku Timur, orang Blitar aja ada. Kenapa? Akal warasnya sudah nggak ada. Paham nggak kamu? Yang lucu ada yang dokter juga, sarjana, bahkan ada orang-orang yang berpangkat. Kenapa? Wailun liman kana aklu asiron wahau amiron. Dia dipimpin hawa nafsunya. Hawa nafsunya apa? Oleh kakek lemah makanya Dimas, dia hebat sakti. Di situ disuruh amalan, disuruh wirid, disuruh zikir, disuruh doa, dapat pahala. Nanti pulang dapat duit. Masya Allah. Paham kamu? Akalnya nggak waras. Kenapa? Duit itu susah nyarinya. Nggak ada orang diam-diam ngasih duit kecuali itu wali Allah, kasih Allah. Ya, dan nyari duit itu susah, nggak ada orang yang bagus duit. Kemarin ada orang di Blitar, ada namanya Indotronik. Ya, saya diajak juga sama orang-orang, saya hampir melok ya. Enak kalau punya duit 10 juta, nggak usah menggawe setiap bulan dapat 1 juta. Kalau kamu punya duit 100 juta, kamu taruh di situ, setiap bulan cair 10 juta, kalau salah demikian, 10%. Kalau duit 1 miliar setiap bulan 100 juta. Nah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin setahun berjalan lancar.
Duit siapa yang dikasihkan? Duitnya orang yang daftar dikasihkan. Akhirnya apa? Ada orang namanya Pak Sugir itu ya, tanahnya kena proyek dibuat tower atau apa, dapat 5 miliar katanya. Tidak disisakan di rumah, masukkan semua lo elektronik. Akhirnya apa? Bose setan ini minggat di bawah diri, gila, stres, naudzubillah ini. Kenapa? Akal waras kan? Apa akal waras? Duit ini apa untuk dinikmati. Dalam duit biasanya 5 miliar, nikmatono, makanlah kalau sudah habis nyari lagi, paham kamu? Jangan terlalu ambisi. Duit sudah ada nyata duit kan? Duit makan dulu, habiskan dulu, dinikmati dulu. Maka saya kalau Allah dikasih duit 1 miliar, wis tak nikmati ya, ibadah kesana kemari, masjid ya sudah. Enggak usah repot-repot nyari-nyari. Paham kamu? Kenapa? Karena akal warasnya asiron, ditawar oleh hawa nafsunya. Weh mak, setiap bulan cair dapat gaji 100 juta. Wah, bisa enak ngalani bupati, ngalani DPR ya. Nah, karena apa? Akal warasnya sudah enggak dipakai, akhirnya apa? Bos minggat, duitnya juga minggat, akhirnya apa? Stres, gendeng. Untung yang masih ada, yang enggak punya, ada yang punya sawah, satu-satu sawah dijual, dimasukkan situ uangnya. Naudzubillah min. Paham enggak kamu? Tuba liman kana qulu amiron wahwahu asiron. Beruntung sekali orang yang akal warasnya berpikir, iya duitnya sapa ngono lho. Bank saja enggak mampu memberi uang seperti itu. Enggak ada bank yang bisa memberi 100 juta setiap bulan cair 10 juta, enggak ada bank itu. Ahli ekonomi dunia enggak ada yang sanggup. Itu kok bisa? Lah ini sudah enggak masuk akal. Loh ini loh. Maka kalau sudah nggak masuk akal, dilihat dulu ini ulama atau bukan, wali atau bukan. Kalau nggak masuk akal tapi ulama, wali nggak apa-apa melok. Tapi kalau bukan ulama, bukan wali, bukan bertakwa jangan melok. Karena kalau ulama, kalau wali banyak kasus seperti ya. Ada dikatakan ya, Makila ketika Gus Dur jalan-jalan ke daerah Jember atau mana Jawa Timur ya, tiba-tiba habis bensin di tengah hutan, yang ada cuma lupa nggak dicek, enak ngobrol lah, akhirnya diisi dengan air seperti itu. Ternyata jalan juga lah. Kalau ini ulama, orang takwa, orang soleh, kamu ikuti, nggak masuk akal nggak apa-apa. Karena apa? Kalau orang takwa, orang soleh, ulama, orientasi hidupnya bukan untuk masih untuk ibadah. Ada di Kalimantan ya, terkenal wali namanya Tuan Guru Sekumpul ya di Kalimantan ya. Waktu berangkat pengajian habis juga minyaknya ya. Akhirnya apa? Sudah kamu ambil air ini ya. Bingung supirnya, meriknya. Sudah kami saja di sini. Berangkat sudah pengajian, sudah pulang di rumah, nanti di rumah kamu buang ya gitu ya. Kalau di Jawa Timur di Surabaya ada seorang yang ya menurut keterangan di orang Ma'rifat ketika pergi lupa nggak dicek motornya, berangkat keliling kemana-mana, keliling Baturojo, Muara Inim, Muara Dua, Blitar, pengajian ya. Pas sampai selesai di rumah, loh iya belum saya isi minyak kok. Dilihat minyak, ternyata kering sama sekali. Nah kata Kiai tadi, kalau gak kamu buka bisa kamu pakai kemana saja. Isi buka ya wes. Biar cuma melok luar ya. Ini khusus ini anwar melok. Wah ini telah sih bisa di banyu. Hati-hati kayak. Celaka itu kurang ya. Kalau yang terjadi di luar akal sehat, tapi itu terjadi pada ulama, pada wali, pada aulia, silakan ikuti. Tetapi kalau bukan pada ulama jangan ikuti. Karena apa? Akan mendapatkan wailun, celaka. Paham kamu? Ini bisa nyata, fakta real. Sebenarnya anak bujang gadis yang sedang apa? Dilanda oleh asmara. Santri ya dilanda oleh penyakit apa? Penyakit cinta. Enggak mikir, nauzubillah min dzalik.
bukan santri Ramadan. Santri Ramadan bertakwa. Saya tahu santri Ramadan sing cewekan pacaran saya tahu. Dan dia terhalang ilmunya. Nah, otaknya pikirannya dikebiri karo bawa sampah sama seperti itu. Wallahu alam. Kalau lawan diramati ya bisa berhasil, kalau diramati ya Allah alam. Karena bahwa saya tahu ya. Karena itu dilarang agama, dilarang pondok seperti itu ya. Ya. Ada bukan santri, ada cewek, ada gadis di Sumatera nih ya. Dia jatuh cinta dengan bujang. Akhirnya apa? Enggak mikir, akal mana hilang. Gelem digasak. Nauzubillah min. Ngerti digasak. Gasak ya puasa ngono ya. Akhirnya apa? Nauzubillah dari jenenge wong waras wong sehat, wis geram ya. Akhirnya meteng akhirnya duwe anak. Nauzubillah min. Hancur hidupnya. Kenapa? Akal waras gak mikir. Iya ya, dari aku iki gurung nikah, gurung kerja, gurung jelas itu kok orang duwe anak itu piye ya. Akal waras hilang ya. Maka celaka orang yang akal warasnya hilang, tapi dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Paham gak? Dan kebanyakan orang yang biasanya sebambangan dan maksa itu enggak barokah rumah tangganya. Apalagi nikah masih usia dini, masih tamat SMP nikah ya. Nah, wong tuanya dipaksa, biasanya mau tidak berkah biasanya. Punya anak 1, 2, 3 biasanya mau bubar. Alhamdulillah. Ada contohnya. Kenapa? Yang penting jangan mengikuti hawa nafsu. Banyak kita dengar ya kalau nggak salah dulu di Jawa Timur di Mojokerto ya, tahun baru, pesta tahun baru, akal warasnya hilang, minuman keras, dioplos, ya, Masya Allah, akal waras hilang, akhirnya apa? Pagi gelempang pada mati. Ada lagi di Jawa Timur di Surabaya, supporter, Masya Allah, masaknya boleh, aneh sokong ya. Nggak punya duit dari supporter bola, supporter bonek, bondo nekat nggak punya, akhirnya membawa gitar, amin di jalan. Dapat duit bukan dibelikan sarapan, bukan dibelikan nasi bungkus. Kalau dibelikan nasi bungkus, dimakan sehat, tidur. Dibelikan minuman keras, perut kosong nggak ada isinya, minum keras, kurang puas ditambahi autan, ditambahi baygon. Akal warasnya hilang, padahal autan ini obatnya nyamuk, tapi diminum. Kalau ini insya Allah bisa nyata, ya nggak suwinya rumah sakit mati, ya Allah, matilah. Ya ini peringatan keras, jangan dicoba. Ya kalau sudah diomongin, ya ini racun, jangan diminum, sudah jangan dicoba. Paham ya? Tuba liman kana akluhu amiron wahawahu asiron. Beruntung orang yang akal warasnya bisa mikir iya ya Allah, pondok ya Allah, rajin tenanan, moro-moro tuwek, moro-moro jenggoten, moro piye ya. Lanang ya. Tapi ono tuwek moro wis tuwek kancane duwe anak kabeh jeneng pondok ae piye sing putri ya. Nek gak ndang-ndang gak amat ya. Saking seneng di pondok apa? Selama tahun masyaallah. Pas reuni kancane wis kok anak kabeh. Waduh. Masyaallah. Ya, akal waras mikir. Nah aku di pondok mari subuh turu. Aku tangi jam 09.00. Jam 09.00 klimpis-klimpis nyekel Quran. Kon setoran gak setor. Jam 11 taruh istirahat. Turu maneh. Mari salat zuhur. Mari zuhur kon setoran ustaz belum siap. Jam 1:30 ustaz keluar tidur lagi. Ngasar, telat bisa jamaah. Ya. Mari ngasar belum siap setoran. Apa meneh murojaah lho. Lah lek terus kapan setore? Mengko bengi ra setoran. Marun magrib ono rezeki mangan wakeh nikmat akhir koreken. Mari terawih dapat melek. Lho, nek gak mikir rugi aku.
Ya. Gunakan akal waras sih. Lho. Niki pun barokah Ustaz dadi apa? Banyak syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya syukur itu akhirnya ganti ilmu. Kudu tirakat ya. Maka ya alhamdulillah saya sudah mempraktekkan beberapa hari saya tidak berbuka di takjil di masjid. Saya menghindari es. Bagi orang yang sudah tua, es itu penyakit. Lagi cek nombo mungkin nggak apa-apa ya. Penyakit apa? Berat. Jadi ya ketika yang kalau sebaiknya kalau malam masih muda juga boleh ya. Tidak wajib es itu, tidak harus tiap hari es, tidak wajib. Susu hangat, teh, kopi ya, atau aqua air biasa seperti itu ya. Nanti ringan enteng badan. Ya seperti itu. Jadi saya berpikir alhamdulillah enteng ya seperti itu. Kalau saya kopi ya seperti itu. Karena kopi ini tidak bisa lihin ya seperti itu. Dulu kata Habib Tohar ya di Tegal ya. Yang suka minum kopi dulu para wali dan para ulama. Kenapa? Supaya kau berzikir. Memang benar. Makanya boleh santri minum kopi itu ya. Supaya kau berzikir, wiritan, mujadah, tahajud, ngaji, murojaah ya. Nah, maka zaman dulu kalau ada orang meninggal oleh malaikat dilihat dulu perutnya. Ada kopinya. Apa? Husnul khotimah surga. Kenapa ada kopinya? Kenapa zaman dulu yang minum kopi apa ahli zikir. Nah, sekarang belum tentu ya. Sing ahli gaple yo ngopi. Sing remi yo ngopi. Sing nonton bola yo ngopi. Ya. Saya apa? Yo kopi enak seperti itu. Omongnya kopi luwak. Nah, kopi luwak itu gendeng. 1 kilo berapa? Ada yang 100-200 ribu ya, ada yang 1 juta di Jawa Timur itu kopi ya 1 juta. Wong jangan seperti itu ya. Kalau kita santri Ramadan nggak kuat jadi orang melarat, nggak usah jadi orang melarat, tapi kalau jadi orang kaya yang mau bersyukur. Karena apa? Rezeki itu yang halal dihisab, yang haram diadab. Ya. Maka seperti di YouTube, di TV kita dengar orang beli mobil 1 miliar, 2 miliar ya. Kalau 1 miliar zaman sekarang masih murah mobil 1. Ini yang enggak murah mobil 1 40 miliar. Ya, kemarin ada mobil hari ini jenenge mobil merek Bugatti ya. Harganya berapa? 90 miliar. Mobil cilik cemet. Iya. Ya lek apa 90 miliar bisnya jadi pantes. Ya. Itu nanti dihisab. Rezeki kalau halal dihisab, kalau haram diadab. Ya maka kita minta Allah rezeki yang berkah untuk ibadah. Cukup Allah untuk ke Mekah ya. Allahumma amin. Lek turah ditabungne maneh. Turah maneh tiga ini nikah. Lek turah nikah maneh. Lho. Dan saiki wong santri ulama ustaz kiai enggak ngamalkan sunnah Rasul, siapa lagi? Ayo. Itu perintah Gusti Allah. Menikah itu sunnah perintah ibadah. Maksiat, cewekan, berzina, itu maksiat. Harus paham, gunakan akal waras, bukan jangan nafsu. Maka ada wanita, ada kisah orang yang na'udzubillah ya. Di dunia ada bunyai, istrinya Pak Kiai. Sudah nikah lebih dari 20 tahun, tak punya anak. Pak Yai mau nikah lagi nggak boleh. Kalau mau nikah lagi harus cerai, ya. Wis timbangannya diwayo lebih baik aku dipegat. Nah, akhirnya jadilah mantan bunyai. Ini apa? Ini orang ini nggak menggunakan akal warasnya, tapi apa? Menggunakan hawa nafsunya, menggunakan egonya. Ya.
secara zahir aja ya mantan bunyai. Nauzubillah min dzalik ya. Kenapa? Tidak menggunakan akal warasnya, menggunakan hawa nafsunya. Paham? Sama aja. Ini Santri Putra Anwar jadi kiai. Teman-teman jadi kiai langsung merapi lurut telu papat. Loh, nanti dulu. Enggak adil. Besok di akhirat sengkleh. Orang punya istri 2, 3, 4 tidak adil, dia miring-miring ini akhirat. Karena beliau ada buat tidak adil seperti itu. Ya, nah wanita yang tidak solihah menyakiti suaminya masuk neraka. Seorang istri meninggal dunia, suaminya tidak ridho, tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium perjalanan 500 tahun sudah tercium. Ibarat surga itu di Jakarta, dan di sini sudah ada baunya. Masya Allah, baunya ya Allah. Ya, maka apa? Akal waras digunakan, hawa nafsunya di penjara seperti itu. Nanti akan mulia. Jangan nuruti hawa nafsu di dunia. Ya, maka dengan ngaji, mondok, belajar supaya kita jadi mulia. Kenapa? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ada cewek cantik, ya, seksi, bainol, ya. Tunggulah 30 tahun. Tunggulah 40 50 tahun. Jadi apa kempong perot itu nih bogang tek. Is apa jenenge ganti jadi ini pelet. Bener enggak begitu? Nah. Iya, ini mak lampir. Nah. Sama dengan orang lanang gagah. Ya hebat ya. Tunggu 7 tahun apa 70 tahun. 60 70 tahun ganti. Mlakune wis gak kan mlakune sing ngene sing ngene. Ya, seperti itu. Nah, dunia ini sementara, maka apa? Kita siapkan amal saleh untuk akhirat. Ya, ini dipegang, ini makalahnya pendek dihafalkan. Tuba liman kana qulu amiron wa wahu asiron. Wa wailun liman kana hawa asiron wa qulu liman kana hawa amiron wa qulu asiron. Ya. Tuba liman kana qulu amiron wa wahu asiron. Wa wailun itu lawannya tuba. Wailun celaka liman kana aqlu asiron wa wahu amiron. Ya, sebaliknya. Orang yang akal warasnya menjadi pemimpin, dia gunakan akal warasnya, dia akan beruntung. Tapi kalau orang yang dipimpin oleh hawa nafsunya akan celaka. Buktinya banyak sudah buktinya ya sebenarnya. Wal maqalatus sanata serta maqalah yang ke-18 kila dikatakan man taraka dzunub raqa qalbuhu. Man siapa saja ikut taroka meninggalkan adzunub beberapa dosa, roko maka lembut opo kalbu hatinya man. Roko maka lembut lemes opo kalbu hatinya man. Kalau hatinya lembut maka apa? Fayak balu maka menerima anasihatan nasihat. Fayak balu nasihat maka menerima nasihat. Wayak sya'u dan tunduklah pada nasihat. Waman dan siapa saja mausul mustarak, man mausul mustarak untuk siapa umum, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, suki, melarat, lemu, kuru, ireng putih, entutan, singan, kabeh. Pokok siapa saja kenal. Ya, waman siapa saja ikut taroka meninggalkan al haram haram fil mat'um dalam makanan, wal malbus pakaian, wa ghairihima dan lain keduanya, wa akala dan mau makan al halal yang halal,
akala dan halal sofat maka jernih atau bersih apa fikratuhu pikirane man Man taraka dzunub roko qalbu, siapa yang mau meninggalkan dosa maksiat maka hatinya akan lembut. Kalau hatinya lembut, mudah dinasihati itu mudah dan hatinya khusyuk tunduk. Maka kadang-kadang banyak ulama, banyak orang-orang yang sering menangis ketika mendapat nasihat atau sering menangis ketika memuja. Kenapa? Hatinya lembut. Kenapa? Enggak pernah maksiat. Ya Allah, bagaimana kalau mati suruh khotimah, nanti di kuburan diazab, digebuki terus siang malam, dibakar sama api, dikit kala jengking ular. Ya Allah, besok bangun di akhirat, dari kiamat di padang mahsyar, ditimbang amalnya. Alhamdulillah. Bagaimana kalau berat amal jahatnya, dilempar ke nerakanya gelap, baunya busuk, penuh dengan azab, nggak bisa keluar. Masya Allah lah. Akhirnya bisa berpikir seperti itu. Karena makanannya halal dan dia tidak ahli maksiat, maka bersih. Wa man tarakal haram fil mat'um wal malbus wa ghairima wa akala halal sofat fikratuhu. Siapa yang meninggalkan barang yang haram dan makan yang halal saja, maka pikirannya akan bersih atau pikirannya akan positif. Pikirannya pengen apa terus, saya pengen mondok, pengen hatam Quran, pengen wisuda, pengen dakwah, ya pengen mengajar ilmunya, pengen buka pesantren begitu. Tapi kalau orang maksiat makan haram, gawainya maksiat, gawainya berjudi, dapat uang judi dibuat beli makanan dimakan haram. Besok nyari lagi, akhirnya nyari nomor togel ke nyari nomor togel di tempat-tempat yang angker itu web channel ya. Hari-hari ini terus otaknya nggak ada otak yang baik. Aku tak ke masjid ngaji, wiridan, itikaf, nggak ada. Kenapa? Bekerjanya maksiat, makanannya minumannya haram, maka pikirannya kotor, pikirannya nggak akan ke arah ke maksiat. Maka santri hati-hati. Santri jangan santri mencuri, jangan. Kalau di sini insya Allah nggak ada, karena yang bayar dulu santri pondok salaf dulu masak sendiri, biasanya berasnya habis, duit habis, nyuri beras kawannya. Ya karena enak, nggak terasa. Beras entek. Ini terus ya haram itu ya, ada. Dulu ada, sekarang ada, jangan diulangi sekarang. Dan santri ini ya, ganti duit ya tirakat. Santri mau mangan disiapi, ngomong apa gue? Mangan disiapi, nanti potong berdos gak apa-apa. Ya. Kok nyolong duit di koncone? Jangan, karena betul haram. Kalau haram, kalau dimakan pikirannya kotor. Akhirnya enggak iso apa-apa, iso ngaji-ngaji. Pikiran di pondok bulet, melanggar, dikon piket enggak mau. Amal soleh nggak mau, bersih-bersih nggak mau, ya jamaah telat bulat. Kenapa? Pikirannya kotor, gara-gara apa? Makannya haram, gara-gara apa? Nyolong duitnya konconi. Na'udzubillahi min. Nah, siapa yang meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, yang dimakan halal dan tidak makan haram, maka pikirannya bersih, terang, positif, ya. Ya jangan-jangan ya di pondok ya, yang benar-benar jadi berarti bersih. Ya Allah, aku mondok misalnya bapakku ibuku punya mulai kecil asuh dirawat, disekolahkan ya, dibiayai sampai aku gerang. Bapakku soro rekoso yang sawah macul kerja nyetek karet kantor ya, ngarit. Aku misalnya bapakku, aku tak ngaji sing menangan, aku harus berhasil. Nanti kalau saya berhasil, bapak ibuku saya muliakan, tak pondok ini ganti. Wis Pak, aku saiki wis sarjana, wis kaji, wis sugih, wis di mobil Pak. Saiki sampean tak
pondok ganti ya. Ya, gelem Pak. Yo gelem ae nduk alhamdulillah. Allahumma amin. Ya itu gambaran ya. Karena di pondok enak kan kamu enak. Dari apa mantul. Mantul pun mak duit entek. Mak duit entek lho. Ganti anak kamu sing tenanan. Yang sungguh-sungguh ya. Kamu mulai kecil baik, kamu mungkin belum paham tapi Ustaz paham. Oh Masya Allah. Berarti mulai kecil baik dulu kita apa? Ngerepoti wong tua kita ya. Kita diasuh dipelihara oleh bayi. Jam 1 nangis, jam 1 malam nangis, mencing, ngising, loh, kan ya. Pagi-pagi sarapan, tiba-tiba cur, nah, ya. Kita dulu begitu masih kecil ya, karena saya punya anak 3 paham ya. Terus sudah besar, gak duit Pak, itu buku Pak, ini tuh HP Pak, saya ini sekolah online Pak, sekolah aku tuh HP Android Pak, di Android kan tinggal zaman itu ke Jakarta, aku ke Matapura. Akhirnya bapak bingung gak duit lah. Kamu harus berpikir yang waras, yang positif. Pokoknya aku tuh berhasil. So, anak aku berhasil, wis haji, wis di mobil, wis di omah, wis di istri solihah. Wis dadi kiai dipunyai bapakku ibuku tak pondok ganti. Allahumma amin. Wis Pak sampean wis tuwek saya kayak wis apa nyambut gawe Pak kono Pak. Mbok kono mbok kono mbok. Nah, wis tuwek. Saya kayak wis ompong nonton sinetron wae. Senano bapakmu. Pak wis tuwek ora gelem ngaji, ora gelem wiridan, ora gelem masjid. Mau wis tuwek apa nonton sinetron wae. Tapi kamu harus jelas kamu sudah berhasil. Allahumma amin. Ya. Nah, maka mau berpikirlah yang positif. Mondok si tenanan, ngaji si tenanan. Nek tenanan gak iso. Wa kam abdin yaku maqama hurin wa kam hurin yaku maqama abdin. Banyak anak orang biasa karena sungguh-sungguh menjadi sukses dan menjadi orang yang hebat. Banyak anak orang hebat, banyak orang kaya, anak pejabat karena sembrono menjadi melarat. Kalian semua bisa di pondok pokoknya nurut pakai tenanan. Kegiatan ini dijalankan, program menghafal sungguh-sungguh, jamaah istiqomah, wiridan-wiridan diamalkan, kamu pasti akan mulia. Paham ya? Dari siapa yang meninggalkan dosa maka hatinya akan lembut sehingga mudah menerima nasihat. Oh iya ya Allah, ya Allah. Siapa yang meninggalkan yang haram baik makanan maupun pakaian dan makannya halal saja maka pikirannya akan bersih. Ya, maka kita harus meninggalkan dosa supaya hati kita lembut dan bersih dan jangan makan haram, jangan minum haram, jangan nyari yang haram supaya pikiran kita bersih, bisa berpikir positif seperti itu. Dan lek ngapal Quran ben gampang ya seperti itu. Maka harus semangat semuanya ya. Anak-anak khususnya yang matik maupun yang tahasus ya, kalau sudah tamat dan mau dites ya, nanti insya Allah saya hubungan dengan pimpinan AMCF Syekh Khuri dari Dubai ya. Nanti bisa kuliah di Al Azhar Kairo Mesir. Nanti dipanggil Ustadz Adit LCMM ya. Ustadz Birli Al Batu Martani LCMM ya. Nah, saya hafal Quran dapat beasiswa ke Al Azhar Mesir. Kenapa? Yang bangun masjid ini adalah Yayasan AMCF ya, pimpinannya Syekh Dr. Muhammad Thaib Khuri. Tukang apa? Tukang amal soleh. Setiap bulan berapa amalnya? Miliaran. 1, 2, 3 miliar diinfakkan di jalan Allah. Ya, maka bahwa kita harus belajar dari mereka sebenarnya. Siapa yang makan halal, tidak makan haram, pikirannya, jiwanya bersih. Siapa yang meninggalkan maksiat dan dosa, hatinya akan lembut, maka mudah menerima
nasihat. Itu ciri-ciri orang yang akan berhasil, ciri-ciri orang yang akan mulia. Tapi sebaliknya orang yang banyak melanggar, banyak maksiat, banyak haram, pikirannya negatif, tidak karu-karuan. Nauzubillah min dzalik. Untung-untung kalau enggak celaka, kalau enggak mati su'ul khotimah. Nauzubillah min dzalik ya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa qina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para santri semuanya langsung soleh. Yang putri ngepel kamarnya pakai sabun ben bersih ben perut. Santri putra ngepel teras masjid dipel ya, pakai banyu, pakai sabun yang ben bersih ya. Mungkin dalamnya disapu dulu dalam masjid ya. Nanti kalau restoran dingin ambalnya diputisi dipakai restoran juga boleh, nggak apa ya. Tapi yang dalam nggak usah, dan teras wae. Yang teras dipel, yang putih dipel itu semuanya, tamu dipel ya, dan bersih dan nggak kenyir ya. Namun sallallahu Muhammad.